Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan saya Andika Jamrohid selaku CEO dari Markas Tikus Red Farm yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini Markas Tikus Red Farm berfokus pada peternakan tikus putih jenis red untuk kebutuhan penelitian dan pakan reptil. Kalau di sini jenis tikus yang kita punya itu ada 3 jenis. Pertama ada jenis red, itu tikus yang besar biasanya, itu untuk pakan reptil maupun buat penelitian. Yang kedua itu ada tikus ASF, itu kita adalah tikus yang khusus buat pakan dari ball python. Nah, yang ketiga itu ada tikus dumbo, itu sama sebenarnya kayak tikus red, cuman ada warna belangnya hitam putih seperti itu, cuman ukurannya besar. Untuk penelitian juga? Tidak, kalau itu khusus untuk pakan. Kalau kita di sini itu baru ya, kita baru berjalan dari bulan Oktober, itu kita baru mulai produksi. Jadi di bulan Juni itu kita mulai pembangunan, kita mulai produksi full itu di bulan Oktober dan sampai sekarang. Karena kita lihat ya tikus putih ini perkembangannya cepat yang pertama, perputaran cepat, nggak kayak sapi atau domba. Yang kedua kita lihat marketnya sih, selain dari buat pakan reptil kan juga ada universitas dan tentunya mahasiswa buat penelitian itu kan nggak ada matinya ya, pasti akan terus berjalan terus menerus. Jadi kita melihat pulang di sana kayak gitu. Kalau kita jual itu mulai dari harga 5.000. Berbagai ukuran, itu dari mulai pinkis, pink bull, terus juga ada ukuran pelepas sapi, small, medium awal, medium akhir, terus afkir awal, afkir akhir gitu juga ada, dan juga ada spesifikasi buat indukan, ada spesifikasi buat penelitian juga gitu. Harganya dari 5.000 sampai 85.000 per ekornya. Tergantung jenis, tergantung ukurannya. Berarti untuk pembeli di sini dijualnya per ekor aja, apa ada per box isi berapa gitu? Per ekor kadang, karena kita hitungannya kalau misalkan bobotnya udah masuk bobot segitu, ya kita jual mainnya per ekor. Jadi mereka ambil berapa ekor, kita hitung per ekor seperti itu. Dihitung bobotnya, bukan usianya berarti? Bukan usia, tapi bobotnya. Kalau di kita sebenarnya ada standar dari indukan yang kita pilih ya. Jadi dia udah mulai dewasa tubuh, dewasa kelamin. Kalau indukan kita standarnya itu 150 gram. Nah, kalau pejantan yang kita pakai itu minimalnya itu 170 gram. Karena kenapa kita milih indukan yang ukurannya besar? Itu biar nanti pas ketika mereka sudah bunting, itu nanti ketika mereka melahirkan anaknya bisa banyak kayak gitu. Kita kemarin sudah nyoba ya, kita udah nyoba satu kotak ini itu 1 jantan 4 betina. Cuman ketika kita sudah mencampurkan segitu kan karena terlalu padat ya, itu ada yang kena seler. Seler itu adalah kepala dari tikus itu teleng ini. Teman dia masih normal, masih mau makan. Nah situ kita evaluasi lagi, ternyata kalau bagusnya di kita itu ternyata 1:3, 1 jantan 3 betina kayak gitu. Oh ada, jadi ketika kita udah mencampurkan ya 1 jantan 3 betina,
itu ketika sudah 3 hari atau seminggu, itu kita cek apakah yang betina ini bunting atau tidak. Kalau misalkan udah bunting, kita pisah betina ini dalam satu baki satu indukan, supaya nanti dia tidak terganggu ketika dia melahirkan, anaknya tidak dimakan sama teman-teman yang lain gitu, kayak gitu sih. Nah, sebenarnya kita itu nggak ada patokan usia atau patokan gerak-geriknya ya, dari gimana dia udah siap kawin atau enggak. Tapi kita timbang. Kalau misalkan emang udah masuk bobot 150 gram yang betina, berarti udah siap kawin. Kalau jantan udah masuk bobot 170 gram, berarti udah bisa kawin. Sebenarnya bisa juga di bawah ukuran itu, cuman anaknya nggak maksimal sih kayak gitu. Anaknya kecil ya. Iya, anak kecil. Dan sedikit. Juga dikit. Iya. Sebenarnya tinggal kita angkat aja. Kita angkat betina ini. Kalau perutnya udah besar kanan kiri, itu berarti udah bunting. Cuman kita harus lihat lagi, apakah tikus ini tuh baru menyusui atau udah mulai bunting. Karena kalau tikus yang udah lepas sapi, yang udah lepas nyusu gitu kan, itu indukannya masih kelihatan kayak hamil. Karena kita angkat, itu masih gede perutnya. Cuman kalau udah seminggu itu kempes. Makanya ketika ada jarak dari kita lepas sapi ya, kita pisahkan anakan dengan indukan itu. Nah, kita mengistirahatkan dulu tuh yang betina sampai dia seminggu, sampai perutnya kempes, baru kita kawinin lagi kayak gitu. Masa kehamilannya berapa lama? Kalau masa bunting itu 21 hari atau 3 minggu, terus nanti dia beranak. Nah, itu 21 hari juga masa menyusuinya. Lalu lepas sapi, nah mulai disitulah kita pelihara. Kalau misalnya kita mau mencapai usia untuk bisa siap kawin lagi dari anakan yang udah lepas sapi itu, butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Sebenarnya kalau masa bunting ya kita pisahkan aja ke baki satu ya, per baki 1 ekor gitu kan. Nah, pakannya juga harus cukup sih. Jangan terlalu banyak, karena ketika tikus itu bunting, dia akan makan sedikit. Pakannya untuk tikus hamil nih ada khusus atau sama aja? Kalau kita sekarang kita sama ratakan, tapi nanti kita bakal uji lagi sih. Jadi proteinnya harus kita bedakan lagi antara yang kawin, yang bunting, maupun yang beranak kayak gitu. Kalau kelahiran secara alami. Itu berapa lama biasanya proses melahirkan ini? Kalau proses kelahiran kita udah lihat, itu paling lama 1 jam. Cuman nggak nyampe sih, karena dia sekali keluar pun bisa 2 langsung gitu kan. Gitu. Jumlah rata-rata yang dilahirkan berapa? Kalau rata-rata itu 8. Cuman kita ada standarnya di sini, minimal banget itu adalah 5 ekor. Kalau maksimal ya sebanyak-banyak mungkin gitu. Cuman kalau misalkan udah anaknya lebih dari 14, kita harus pindahin tuh yang 2 atau 3 ekornya ke indukan lain yang anaknya kurang dari segitu, karena puting susunya nggak cukup, karena puting susu red tuh cuma 12 kok gitu. Ini sama dengan jenis yang lain? Beda, kalau jenis mencit lebih banyak lagi puting susunya gitu. Tapi untuk proses kelahiran ya, proses kawinnya Sama, kalau yang lain sama. Nah, kita lihat, kita tiap hari mengontrol ya perkembangan dari anakan tikus tersebut. Biasanya itu yang paling rentan itu ketika anaknya udah mencapai usia pink bull atau usia dari merah itu kan udah keluar bulu-bulu putih sedikit. Itu biasanya mulai rentan, karena kadang ada indukan yang emang susunya nggak keluar sehingga anaknya itu kurus-kurus, kita udah bisa kelihatan di sana. Jadi makanya kita harus pindahin anak tersebut ke indukan yang lain biar nanti disusui sama yang lain kayak gitu sih. usia berapa? Itu di usia sekitar 2 minggu. Ini tanda-tanda tikus anak yang sehat tuh bersih, terus juga lincah gitu kan, dan juga ukurannya sesuai gitu, seragam kayak gitu. Sebenarnya indukan yang seller pun, indukan yang teleng itu masih bisa dikawinin. Dan anaknya banyak, terbukti ada di sini anakan yang indukan yang teleng itu malah lebih banyak, bisa sampai 12 kayak gitu. Dan anaknya bagus-bagus. Makanya kalau kita yang teleng itu, yang betina kita masih tetap kita sisain, yang jantan baru kita afkir. Kalau anak tikus dari dia udah mulai lepas sapi itu udah bisa langsung kita kasih pakan pelet sih. Untuk mencegah penyakit kita ada beberapa obat ya kita kasih, itu adalah obat cacing, obat kutu karena itu sering menyerang di kita ya. Nah itu pemberiannya sebulan sekali. Terus kalau misalkan emang ada yang lagi sakit kita kasih vitamin. Kayak gitu. Vaksin-vaksinnya juga? Kalau vaksin suntik itu kita belum sih. Baru-baru vitamin sama obat cacing sama obat kutu aja. Karena emang sering di situ. Kadang juga ada buat obat mencret karena sering mencret.
Alhamdulillah di sini karena emang airnya bersih mungkin ya, itu jarang yang kejadian mencret. Kita kalau misalkan dari mulai bunting ya, kita pisahin bunting atau enggaknya, kita catat nih tanggal berapa. Kalau misalkan emang dia lebih dari 3 minggu, berarti kita salah dugaan itu enggak bunting. Langsung kita pindahin lagi ke dalam baki kawin. Nah kalau misalkan dia udah beranak, kita catetin tuh berapa ekor anakannya pas di awal ya. Dan nanti pas dia udah lepas sapi itu anakannya berapa ekor, sehingga kita bisa ngeliat apakah indukan itu bagus atau enggak. Kalau misalkan kita indukan awal dia melahirkan 12 dan ketika anak lepas sapi itu cuma 3, berarti indukannya jelek, dan maka kita lihat lagi itu ternyata indukannya buruk, kita afkir kayak gitu. Untuk saat ini sudah ada berapa ekor tikus nih di markas tikus ini? Kalau kita indukan sih ada sekitar 400-an lebih indukan. Kalau anakan sih banyak, ada sekitar 200-an lebih sih. Karena di sini kita berbagai macam ukuran, dan kita ketika sudah mulai lepas sapi kita pisahin nih jantan betina. Di sini ada blok jantan, di sana ada blok betina. Karena kalau yang jantan kita pilih yang bagus-bagus itu biasanya khusus untuk penelitian. Kalau yang betina itu emang untuk khusus untuk pakan ataupun untuk regenerasi indukan kemudian gitu. Sebenarnya pakan yang bagus ya, itu pakan yang emang mencukupi nutrisinya gitu ya. Mau pakai limbah atau mau pakai apapun itu boleh aja gitu. Cuman kalau di kita, karena memang di sini dekat pemukiman dan juga kita memperhatikan bau dari kandang itu tersendiri ya, ada perbedaan tersendiri antara memakai pakan limbah dengan pakai pakan full pellet. Di sini ya kita lihat sendirilah itu nggak terlalu bau di kandangnya. Kadang kalau misalkan pakai limbah itu ya bau, terus juga pekerjaannya harus ekstra buat ngebersihin sekamnya gitu, dan juga buat ngaduk pakan juga gitu. Emang kalau kos bisa dihitung-hitung masih murah pakai pakan limbah. Cuman itu tadi pengaruh lingkungannya sih yang lebih kerasa di situ. Makanya kita di sini ya memang full pellet aja kayak gitu. Untuk kebutuhan airnya seperti apa nih? Minumnya ada air khusus kah atau? Kalau minum sih kita rutin ya, sebulan sekali itu kita kasih obat cacing. Nah cuman itu cuma sekali aja dalam 1 bulan. Cuman kalau misalkan buat hari-hari biasa, kita ngasih minumnya ad libitum sih. Jadi ketika dia habis kita ganti, ganti. Dan airnya air biasa, air keran aja, air sumur. Ini 1 botol ini penuh isinya atau gimana? Penuh. Kalau misalkan emang udah mulai habis kayak gini, kita ganti dengan botol lain langsung kayak gitu. Kalau kita karena kita pakai baki ukuran 33 kali 40 cm lah. Nah ini kita udah nyoba kalau buat indukan itu idealnya 1:3, 4 ekor. Cuman kalau buat anakan yang baru lepas sapi itu bisa 8 sampai 10 ekor. Nah dari pokoknya menganjak dia dewasa itu harus kita kurangin tuh jumlah populasi yang ada dalam baki. Karena takutnya kalau misalkan kepadatan nanti bisa mempengaruhi dari misalkan kanibal ataupun dari teleng tadi gitu kan. Nah di situ kita harus mewaspadai. Kalau tikus sih sebenarnya gampang ya. Kalau kita tuh 3 hari sekali bersihin baki, ganti skam lagi gitu kan, cuci bakinya. Terus paling kita tinggal ngontrol aja buat pemberian pakan. Terus apakah nanti botol ada yang bocor atau enggak. Kalau misalkan basah skamnya kan nanti juga bisa menyebabkan jamur gitu kan. Kita ganti skamnya. Mungkin itu aja. Terus kalau skam kita pakai serbuk kayu. Iya. Kalau bibit yang bagus tergantung kita sih. Sebenarnya kita mau milih galur apa dulu nih. Di kita ada 2 galur. Ada misal di red ya. Itu ada galur Wistar sama ada galur Sprague Daule atau SD biasanya. Nah, itu kan kebutuhan penelitian. Nah, kita harus misahin nih antara galur itu dan galur itu karena jangan sampai tercampur. Jadi kita harus membedakan. Sebenarnya tergantung kebutuhan pasar bibit yang bagus atau yang enggaknya. Tapi kalau misalnya kita memilih bibit yang bagus ya harus sehat, jangan cacat gitu. Dan kalau untuk pejantan tuh kita harus selektif lah gitu. Karena kalau misalkan jantan itu udah teleng, itu udah nggak baik buat pejantan gitu. Tapi kalau misalkan betina teleng itu masih bisa dipakai kayak gitu. Gitu sih. Boleh dijelasin galurnya tuh apa sih galur? Galur itu sebenarnya tuh komposisi darah ya.
Nah di situ tuh ada galur Wistar, terus juga perbedaan bentuk badan juga udah kelihatan gitu. Kalau Wistar itu panjang tubuhnya lebih panjang daripada ekor, tapi kalau galur SD itu tuh biasanya tubuhnya lebih pendek tapi ekornya lebih panjang gitu. Nah itu biasanya buat penelitian S2 atau S3 itu yang butuh spesifikasi khusus buat galurnya. Kalau kita semua usia, semua bobot masuk. Dari mulai dia baru keluar indukan pun udah bisa dijual. Makanya kalau di kita itu jualnya itu nggak ngelihat nggak ngelihat dari umur, tapi ngelihat dari bobot. Kalau bobotnya udah masuk, itu bisa kita jual. Dan rentang bobotnya misalkan lepas sapi nih, itu bobotnya 25 sampai 40 gram. Nah, selanjutnya seperti itu, sampai pokoknya rentang bobotnya itu 15 gram sampai 20 graman kayak gitu. Itu harga jualnya tadi mulai dari 5.000 itu? Iya, mulai dari 5.000 sampai 85.000. Per bobot beda ya? Per bobot beda. Per kebutuhan juga beda. Ada bobot yang udah masuk, tapi kalau buat kebutuhan lab itu biasanya lebih tinggi daripada bobot yang buat pakan kayak gitu sih. Kalau buat lab sih kita patok di harga 50 sampai 85.000. Cuman kalau misalkan buat pakan paling mentok-mentok paling kalau misalkan bobot segitu harganya 40.000, 35.000 kayak gitu. Karena gini, kalau di kita kan itu kan ada dua fokus ya, buat pakan reptil dan juga buat penelitian. Nah, kalau di akhir bulan itu di akhir tahun itu di bulan Oktober, November, Desember itu kan ular tuh kan pada bertelur dan mengeram sehingga dia puasa, makanya kebutuhan untuk pakan itu berkurang gitu, bahkan banyak banget berkurangnya gitu, permintaan sedikit. Nah biasanya itu peternak tuh mengalami kebanjiran. Nah disitulah mereka kadang susah untuk ngeluarin, maka harus ada strategi buat mengurangi populasi atau indukan di saat sebelum bulan-bulan tersebut gitu, agar nanti tidak terjadi kebanjiran stok. Nah di situ, dan untuk akhir tahun pun yang buat penelitian pun kadang jarang, karena kan biasanya mahasiswa itu melakukan penelitian di awal-awal tahun kan, di Januari sampai Mei biasanya kayak gitu. Makanya kita harus tahu strateginya, kapan kita harus mengurangi populasi, kapan harus menaikkan populasi kayak gitu. Tantangan awal kita sih dari mulai pembuatan kandang itu kita banyak revisi. Misalkan di sini terlalu pengap, kita lubangin lagi kandang di sini, kita harus banyakin lagi ventilasinya. Terus kita suhu udaranya lihat apakah suhu udara terlalu tinggi atau tidak gitu. Tetap kita harus melihat bagaimana tikus itu bisa berkembang baik. Karena kan tikus kalau misalkan di atas suhunya di atas 30 tuh kan kepanasan. Kadang itu bisa menyebabkan kanibal kayak gitu. Jadi resikonya sih paling penyakit juga. Kalau kemarin kutu gitu kan, kita juga harus mencegahnya. Pokoknya masalah-masalah pasti ada. Cuman ya kita harus santai lah menghadapinya. Pasti ada jalan keluarnya kayak gitu. Untuk mengetahui suhu berapa nih ada alatnya kan? Ada, di sini kita udah pasang 3 titik buat alat termometernya dari pinggir sana, tengah, maupun di ujung sana juga ada. Yang baiknya tadi berapa Mas? Di bawah 30 derajat. Ngaruh, musim panas itu kadang malah banyak yang mati gara-gara kepanasan. Itu cara ini gimana soal yang musim panas? Alhamdulillah, karena emang kondisi bentuk kandang kita kayak gini ya, full hebel gitu kan, bata ringan. Jadi kita lihat selalu suhu di sini tuh kalau nggak 27, 28, paling tinggi 29. Padahal suhu di luar tuh 33, 34 yang kemarin panas itu. Nah di sini kita nggak ngaruh ternyata di dalamnya. Terus stabil sini karena emang batanya tuh menghambat panas masuk sih kayak gitu. Apalagi sini kan anginnya kan tinggi tuh, jadi bisa mengeluarkan angin juga, udara keluar juga gitu kan. Karena kita ada di lereng lembah ibarat gitu. Ya, alhamdulillah kita karena kebanyakan ya peternak itu mengeluhkan kalau kotoran tikus tuh limbahnya bau gitu ya, dan juga mencemari lingkungan. Nah makanya kita pakai pakan pulpur biar tidak mencemari udara, dan juga ketika kita sudah manen kotoran ini, untungnya kita masih punya lahan di sebelah kan. Kita bisa fermentasi, bisa mengkomposkan pupuk ini, kita integrasikan sama tanaman terong dan juga singkong. Nanti bisa lihat sendiri di sebelah kanan kita ada kayak gitu. Itu ada keunggulannya nggak dibanding kohe lain? Sebenarnya sama kayak kotoran ayam ya, cuman karena emang di sini kita tersedianya kotoran tikus ini ya, nantinya kalau misalkan emang udah ada percontohan, kita bisa nih distribusiin pupuk kita ini ke petani yang ada dekat sini gitu.
Kalau kita udah ada mitra di satu kampus ya kalau sekarang ini. Dan alhamdulillah per bulannya sih ngambil 250 ekor sampai nanti bulan Mei. Dan untuk buat pakan reptil sendiri kita belum ada pembeli yang pasti sih, karena ya emang dia datang pergi gitu. Cuman untuk kedepannya pasti kita bakal cari lagi, nge-guide pasar lagi, dan juga kita harus menekankan sistem kontrak biar nanti bisa terus lah gitu sustain untuk pengambilan tikusnya kayak gitu. Kalau buat pemula yang mau breeding tikus putih ya, teman-teman jangan lihat enaknya aja sih. Jangan lihat enaknya aja, tapi pelajari dulu sistemnya gimana, pemasaran gimana. Karena kan kadang kita ngelihat anak-anak itu, anak-anak muda terutama ya, itu ngelihat, wah ini bisnisnya menjanjikan. Ketika udah jalani, ternyata nggak ada pasarnya. Terus bangkrut, gulung tikar. Makanya ketika teman-teman memelihara tikus, pahami dulu marketnya sih. Kalau misalkan marketnya udah dapat, kalau untuk produksi sih gampang insya Allah. Karena emang jantung dari peternakan tikus putih ini adalah pasar, kayak gitu. Untuk kita tahu strategi pemasarannya seperti apa, Mas? Boleh dikasih tahu? Kita harus tahu siklusnya yang pertama, siklus dari tikus itu. Siklus dari pembeli juga ada. Dan juga kalau misalkan kita mau ternak tikus putih, kita harus nyari pasar yang emang itu berkelanjutan. Kayak misalkan di kampus, karena kan dia selalu butuh di setiap tahunnya pasti butuh. Kalau misalkan di pakan reptil, kita harus menyediakan tanda tangan kontrak bagi para pembeli, karena ketika tanda tangan kontrak itu kita ada kesepakatan dong antara kedua pihak. Kalau misalkan kita nggak ada tanda tangan kontrak, ya kadang ada waktunya sepi, ada pasarnya rame, kan kita juga susah untuk menentukannya kayak gitu. Harapan untuk markas tikus dan juga peternak tikus lainnya, ya semoga nanti di usaha tikus putih ini makin banyak lagi market yang kita capai ya. Makin banyak lagi insya Allah kita bisa ekspor ke luar negeri, karena emang kebutuhan di luar negeri itu sangat banyak ya, apalagi buat pakan reptil, dan bisa mensejahterakan peternak tikus yang ada di Indonesia. Dan juga kita bisa nantinya insya Allah kalau misalkan emang sudah ada waktunya kita mau produksi pakan sendiri, dan juga itu bisa membantu para peternak tikus yang memang mengeluhkan tingginya harga pakan. Terus yang terakhir itu kita bisa manfaatkan kotoran tikusnya itu untuk pupuk, dan bisa membantu petani untuk bisa mendistribusikan pupuk organik secara gratis gitu. Kalau misalkan teman-teman mesen tikus putih, kalau misalkan teman-teman mau mesen tikus putih dari markas Tikus Red Farm Bogor, teman-teman bisa kunjungin di Instagram markas.tikus, atau bisa hubungin 0838 2262 3338.